Polda Metro Jaya menghentikan pickup overload di Tol Dalkot, ternyata bawa motor bodong. Pada Sabtu, 12 Juli 2025, dini hari, anggota Patroli Jalan Raya, PJR, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memantau lalu lintas di gerbang tol Tebet 1, tol dalam kota Jakarta. Saat itu, ditemukan sebuah mobil pickup over-dimension overload, odol, yang melaju secara ugal-ugalan dan mencurigakan dari segi muatan dan cara berkendara. Kompol Danardono, Kasat PJR di Telantas PMJ, menjelaskan bahwa petugas mencoba memberhentikan kendaraan tersebut. Alih-alih berhenti, sopir pickup justru meningkatkan kecepatan dan berupaya lolos dari kejaran petugas. Pickup keluar of Rampolda diikuti Kijang 91C, sampai depan MPR Kijang 91C diserempet kendaraan tersebut, hingga mengarah ke Jalan Tentara Pelajar Pasar Kebayoran Lama Underpass Gandaria City Jalan Iskandar Muda, katanya. Sejak Gigaton Tebet 1, mobil pickup itu kabur menembus pintu tol, melewati Jalan Tentara Pelajar, Pasar Kebayoran Lama, hingga Underpass Gandaria City. Ketika sampai di Jalan Iskandar Muda, kendaraan tersebut sempat menyerempet mobil patroli dan memasuki jalur Transjakarta dengan arah berlawanan lalu lintas. Setibanya di Jalan Iskandar Muda, pickup tersebut masuk ke jalur Transjakarta, lawan arah sampai papasan dengan mobil dan berhenti. Setelah dilakukan pemeriksaan, kendaraan tersebut memuat mebel, kursi, dan 2 motor. 1 motor tanpa STNK dan 1 motor STNK-nya palsu, ungkapnya. Petugas terus mengawal hingga kendaraan berhenti setelah berpapasan dengan kendaraan lain dan tidak bisa lanjut. Sopir pun berhasil diamankan oleh polisi. Jalanan sempat macet di beberapa titik karena kejadian ini. Setelah berhasil diberhentikan, petugas melakukan pemeriksaan mendetail terhadap mobil pickup tersebut. Dari hasil inspeksi ditemukan bahwa kendaraan memuat kursi mebel dan 2 unit sepeda motor. Yang menjadi titik perhatian, 1 motor tidak memiliki STNK, dan satunya lagi menggunakan STNK palsu. Kompol Danardono menegaskan bahwa muatan kendaraan tidak hanya melebihi kapasitas, melainkan juga berstatus ilegal. Ini membuat sopir dan kernet langsung digelandang ke kantor polisi. Kendaraan odol dengan motor ilegal termasuk pelanggaran lalu lintas serius. Selain itu, pemalsuan dokumen kendaraan merupakan tindak pidana berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sopir dan kernet dibawa ke Direktorat Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi juga mencatat kemungkinan keterkaitan jaringan distribusi motor ilegal. Menurut Polda Metro, operasi ini menunjukkan ketegasan polisi terhadap kendaraan odol dan segala bentuk ilegalitas yang mengancam keselamatan masyarakat. Kapolri dan Kapolda menyebut ini sebagai bagian dari operasi Zero Odol yang gencar dilakukan untuk mencegah kecelakaan fatal akibat kendaraan berlebihan muatan. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kendaraan odol bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga potensi bahaya trafik serius. Sejumlah kasus kecelakaan besar sebelumnya telah melibatkan kendaraan muatan berlebih. Selain itu, keberadaan motor bodong menyiratkan adanya jaringan distribusi ilegal yang memanfaatkan kondisi kendaraan bebas muatan untuk menyelundupkan unit ilegal ke Jakarta dan sekitarnya. Kasus mobil pickup odol membawa motor bodong di jalan tol dalam kota Jakarta mengingatkan kembali bahwa pelanggaran lalu lintas bisa menjadi pintu masuk pelanggaran kriminal yang lebih serius, termasuk pemalsuan dokumen dan distribusi barang ilegal. Keberhasilan penangkapan ini berkat reaksi cepat petugas dan sistem patroli responsif. Namun tantangan sesungguhnya masih tetap ada. Membongkar jaringan motor ilegal, menjamin keamanan lalu lintas, dan menegakkan hukum tanpa kompromi. Pemerintah daerah, sektor transportasi, serta masyarakat diharapkan tetap waspada dan aktif berkolaborasi demi mewujudkan jalan raya yang aman dan tertib di Jakarta dan sekitarnya.